Mari kita renungkan satu ayat ini dulu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Biarlah dengan firman ini kita akan melihat, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Udah semua Yohanes 15 ayat 15? Biarlah ayat ini akan menjadi sesuatu yang stir up hati kita untuk melihat sesuatu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Ya, saya mau tekankan ini. Kekristenan itu bukan agama, tapi suatu kehidupan. Maka itu di dalam kekristenan tidak ada aturan sembahyang, tidak ada aturan ibadah, atau ada ritualnya. Semua agama di dunia ini pasti ada aturan sembahyang dan aturan ibadah. Pasti. Tapi kita tidak. Dan ini menunjukkan bahwa Kristen itu bukan agama. Maka itu ketika kita sibuk dengan ritual, dengan kebaktian, terus terang, Kristen itu jadi membosankan. Saya percaya semua kita pernah mengalami itu. Kenapa? Karena dia, pencipta alam semesta ini, mau menyebut dirinya, aku ini papamu. Bayangkan, agama mana di dunia yang mengajarkan yang disembah itu jadi papa? Tidak ada, bukan? Nah, kalau dia itu papa, maka kita ini anak-anaknya. Jadi hubungannya itu bukan antara umat dengan Tuhan. Semua agama di dunia, hubungan mereka dengan yang disembah, itu hubungan umat dengan Tuhan. Nah, kalau hubungannya itu umat dengan Tuhan, maka yang ada adalah legalistik atau legalisme. Peraturan. Karena dia Tuhan. Tapi dia itu papa. Dan kita ini anak. Maka itu kesalahan gereja yang paling fatal adalah bagian ini. Ketika gereja tidak mampu menyadarkan dan mengajarkan kepada semua orang yang ingin mencari Tuhan, yang pertama kali diajarkan harusnya adalah dia itu papa, dia itu bukan Tuhan. Kenapa terjadi banyak perpecahan dalam gereja? Kenapa begitu banyak orang Kristen merasa capek jadi Kristen? Kenapa banyak anak-anak muda juga nggak mau ikut percaya Tuhan lagi? Karena yang mereka tahu ini agama dan isinya cuma peraturan. Jangan ini, jangan itu, mesti begini, mesti begitu. Nah, buat anak muda sekarang takut. Tapi seharusnya kita mengajarkan dia itu papa. Nanti Tuhan akan diketahui dengan sendirinya. Contoh paling sederhana. Nggak mungkinlah ada, sekalipun bapak itu gila, kalau saya berkata gitu. Begitu anak itu lahir, anaknya lahir. Hari pertama anaknya lahir, langsung bapak itu buat peraturan. Kamu harus tahu, di rumah ini bangun pagi jam sekian. Terus nyapu, terus ngepel, terus mandi, terus ini. Ada bukan? Nggak ada. Yang ada adalah dikasih. Nah, kalau anak itu bertumbuh, maka dia akan ngerti, oh papaku maunya begini, mamaku maunya begini. Nah, ini yang kurang dari gereja. Tidak mengajarkan dia sebagai papa, tapi langsung Tuhan. Begitu orang percaya, belajar dulu. Belajar Alkitab. Tahu hukum-hukum ini, tahu ini. Capek. Harusnya kenalkan dia itu papamu. Miliki hubungan, relationship yang sempurna antara papa dengan anak dan anak dengan papa. Kita tinggalkan dulu konteks ini. Lihat ayat ini. Pada saat terakhir, ini perpisahan, saudara. Kalau kita baca Yohanes 15, ini perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena di pasal 17 dia doa, terus ditangkap di Getsemani, langsung dia diadili, dan besok dia mati. Jadi ini hari-hari, ini saat-saat terakhir, malam itu, dia kumpul bersama murid-muridnya. Bayangkan dia menyatakan satu hal yang sangat indah. Mulai sekarang, aku tidak menyebut lagi kamu Tuhan, tapi sahabat, friend. Dan satu aja alasannya. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu. Gak main-main, saudara. Segala sesuatu yang aku dengar sendiri dari Bapakku. Jadi kita ini bukan umat. Kita ini anak dan sahabat. Katakan amin. Nah, kalau kita mengerti konteks ini, menjadi Kristen itu indah dan menyenangkan sekali. Dan saya berani berkata, satu-satunya alasan kenapa 7 gereja yang hebat-hebat yang ada di Asia Kecil sekarang hilang, saudara. Ada dulu luar biasa. Ngeri nggak kalau lihat sejarah itu? Sekarang cuma tinggal bekas-bekas ruinnya saja. Bahkan di daerah-daerah itu, kan sudah banyak turis ke sana, tidak ada satupun orang Kristen. Padahal dulu luar biasa. Kenapa? Ketika kekristenan
tidak bicara soal hubungan, relationship, tapi bicara soal hukum. Orang jadi capek. Eropa sudah terbukti. Kenapa orang tua-tua yang mau ke gereja? Karena sadar mau mati, siapa yang ngubur nanti? Yang anak-anak muda, jangan harap. Iya toh? Nah begitu pula di Amerika. Kalau saudara baca bukunya Neil Cole, The Organic Church, itu buku bagus sekali. Dia menyatakan 75% anak muda Amerika tidak suka gereja, tapi percaya Yesus. Aneh bukan? Loh bagaimana ceritanya? Nggak suka gereja kok bisa percaya Yesus? Karena legalismenya itu tadi. Hanya bicara uang mereka capek. Tapi kalau bicara hubungan saudara, aduh itu harusnya luar biasa. Teman, sahabat, as a friend, ada rahasia, bisa cerita, bisa terbuka semuanya. Kapan kita bisa menikmati hubungan ini? Dia itu papa, dia itu sahabat, kita ini anak, kita ini temannya. Hebat sekali yang Bapak sediakan buat kita. Sekarang saya ajak saudara lari jauh. Keluaran pasal 33. Bayangkan ini zaman yang waktu itu hukum Taurat saja masih begitu ketat diberlakukan. Tapi toh Musa punya hubungan, punya relasi yang begitu akrab dengan Tuhannya. Keluaran 33 mulai ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil skema, waktu itu tabernakel belum dibangun, dan membentangkannya di luar perkemahan. Artinya dibeda dengan semua perkemahan rumah-rumah orang Israel, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Yahweh, perhatikan kata mencari, ini kata yang luar biasa. Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan mereka semuanya itu. Nah waktu itu saudara, tanda papa itu hadir atau tidak ditandai dengan, masih ingat apa? Awan dan api. Tiang awan dan tiang api. Itu Israel tahu. Oh, Yahweh hadir. Ya. Ayat yang ke-8. Apabila Musa keluar dari kemahnya maksudnya, lalu pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Jadi bangsa itu tahu, wah Musa akan ketemu ini. Maka itu mereka siap-siap. Udah ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Saya mau tanyakan 2 pertanyaan kepada masing-masing saudara. Perhatikan baik-baik. Saya baca lagi kalimat pertama. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Pertanyaannya, antara Yahweh dengan Musa, siapa yang nunggu siapa? Ngerti pertanyaannya? Ayo sekarang jawab. Saya ulangi lagi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Siapa yang menunggu siapa itu? Kan gila bukan? Masa Tuhan nunggu Musa? Berarti saudara, ini rahasianya. Maaf jangan marah saya ngomongin. Berapa banyak di antara kita sudah doa sekian jam, sudah merem lagi. Kok Tuhan gak hadir-hadir rasanya? Kemana Tuhan ini? Maaf, pernah ngalami gitu? Rasa kering betul. Kenapa ini? Sudah buka Alkitab, bolak-balik. Yang dicorotnya dibacai. Rasanya gak ketemu Tuhan. Di mana Tuhan ini? Padahal, ayo kita renungkan. Sebetulnya papa kita lebih gampang ditemui di zaman perjanjian lama atau zaman perjanjian baru? Jelas baru. Kenapa? Karena Yesus sudah buka jalan. Tapi kalau kita lihat fakta, tiap kali kita baca tentang saudara kita di perjanjian lama, dari Henora, begitu hidupnya bergaul dengan papa di surga, sampai kita lihat di nabi-nabi, mereka itu bisa begitu enak jumpa Tuhan. Betul tidak? Mendengar suaranya, diskusi, cerita. Maaf kalau saya berkata, kenapa kita lebih budak dari mereka? Ngerti kata itu? Ada yang salah dalam hidup ini. Bayangkan. Jadi ini papa yang nunggu Musa. Kalau Musa nggak masuk, ya nggak turun. Belum selesai. Kalimat berikut, lihat. Masih ayat 9. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Pertanyaannya sama. Siapa yang ngomong duluan? Ayo, siapa yang ngomong duluan? Cepat jawab. Ayo, berapa kali kita doa, kita nyerocos dulu. Maaf, saya ngomong betul. Panjang-panjang ngomong doa kita. Baru mau dijawab, kita sudah amin terus pergi. Papa bingung, kemana ini anak ini? Sudah nggak ada.